Halo, saya Bang Cuan. Di sini kita akan membahas 6 kesalahan psikologi uang yang membuat bisnis kecil gagal sebelum untung. Karena gak gerak, gak cuan. Pernah nggak lu lihat ada bisnis kecil yang dari luar kelihatan rame, posting jalan terus, order masuk, tapi beberapa bulan kemudian hilang begitu aja? Bukan karena produknya selalu jelek, bukan juga karena pasarnya nggak ada. Seringkali yang bikin bisnis kecil tumbang sebelum untung itu bukan masalah dagangan, tapi cara pemiliknya mikir soal uang dari awal. Ini yang jarang dibahas, bro. Banyak pebisnis pemula fokus belajar jualan, belajar promosi, belajar bikin konten, tapi lupa satu hal yang lebih berbahaya, psikologi uang mereka sendiri. Padahal, kalau cara pandang lu ke uang masih kacau, bisnis yang bagus pun bisa lu rusak pakai keputusan yang salah. Lu bisa terlalu cepat takut, terlalu cepat pede, terlalu murah, terlalu boros, atau terlalu ngejar gengsi sebelum fondasinya kuat. Di video ini, gue mau ajak lu ngebedah 6 kesalahan psikologi uang yang bikin bisnis kecil gagal sebelum sempat untung. Ini bukan bahasan yang manis, tapi penting banget. Karena kadang yang bikin usaha nggak jalan bukan pasar yang kejam, tapi kepala sendiri yang nggak sadar lagi narik bisnis ke arah jurang. Kita bakal bahas kenapa banyak orang nyampur uang bisnis dan uang pribadi tanpa sadar. Kenapa ada yang takut ambil untung, kenapa ada yang merasa rame itu sama dengan sehat, dan kenapa banyak keputusan bisnis sebenarnya lahir dari luka finansial, bukan dari logika. Yang paling penting, gue juga bakal kasih cara buat ngerapihin pola pikir itu biar bisnis lu gak cuma hidup di konten, tapi juga sehat di rekening. Jadi anggap video ini kayak kaca, bro. Mungkin gak semuanya enak dilihat, tapi justru dari situ lu bisa mulai ngerti kalau mau bisnis kecil lu tumbuh, yang harus dibenerin bukan cuma strategi jualan. Kadang yang harus dibenerin dulu adalah hubungan lu sendiri sama uang. Banyak orang mikir bisnis kecil gagal karena produk kalah bagus, konten kurang menarik, atau pasar lagi sepi. Itu kadang benar, tapi sering bukan itu akar utamanya. Akar utamanya lebih dalam. Bisnis kecil sering rusak duluan karena pemiliknya bawa luka, ketakutan, dan kebiasaan uang yang belum beres ke dalam usaha. Jadi yang dijalankan bukan cuma bisnis, tapi juga kekacauan finansial yang selama ini disimpan. Kesalahan psikologi uang pertama adalah nggak tega ambil untung. Ini kelihatan sepele, tapi efeknya brutal. Banyak pebisnis pemula merasa bersalah kalau harga mereka naik sedikit. Mereka takut dianggap mahal, takut pembeli kabir, takut dibilang cari untung kebanyakan. Akhirnya mereka jual terlalu murah, kerja habis-habisan, tapi rekening tetap ngos-ngosan. Ini biasanya bukan soal hitung-hitungan doang. Ini soal hubungan batin sama uang. Ada orang yang dari kecil terbiasa dengar kalimat kayak, yang penting laku dulu, atau jangan mahal-mahal, nanti nggak ada yang beli. Kalimat itu nempel di kepala, lalu kebawa ke bisnis. Akhirnya, tiap kali mau kasih margin sehat, dia merasa kayak lagi berbuat salah. Padahal bisnis bukan lembaga amal. Lu boleh bantu orang, boleh kasih nilai bagus, tapi usaha tetap harus punya ruang napas. Kalau tiap transaksi cuma bikin lu capek, tapi nggak bikin usaha lebih sehat, itu bukan kebaikan. Itu penyiksaan yang dibungkus niat baik. Coba bayangin lu jual minuman rumahan. Modal per cup 6.000. Lu jual 7.000 karena takut pembeli kabur. Margin kotor tinggal Rp1.000. Kalau sehari laku 25 cup, lu cuma pegang Rp25.000 margin kotor. Dalam 26 hari, Rp650.000. Sekilas ada pemasukan. Tapi begitu ada kenaikan bahan, kemasan, atau ongkos kirim kecil, usaha lu langsung megap-megap. Sekarang bandingin kalau lu jual 9.000 dengan value yang jelas, margin kotor Rp3.000. Dengan penjualan yang sama, sehari jadi Rp75.000, sebulan jadi Rp1.950.000. Bedanya bukan kecil, dan bedanya lahir dari satu keputusan psikologis. Lu berani mengakui bahwa kerja lu memang punya nilai. Kesalahan kedua adalah ngerasa rame itu sama dengan sehat. Ini jebakan yang bikin banyak orang senyum di depan kamera, tapi stres di belakang meja. Order masuk terus, chat rame, notifikasi bunyi terus, tapi begitu dihitung, duitnya tipis. Bahkan kadang nggak kerasa kemana habisnya. Masalahnya, otak manusia gampang tertipu keramaian. Kita merasa sibuk berarti maju. Kita merasa banyak interaksi berarti usaha berkembang. Padahal, bisnis bukan konser. Rame belum tentu untung.
Sama kayak warung yang penuh terus tapi ternyata banyak nombok, diskon kebablasan, atau salah hitung ongkos. Gue sering bilang gini bro, sibuk itu belum tentu tumbuh. Banyak usaha kecil kelihatan hidup karena pemiliknya terus gerak, tapi geraknya muter di tempat. Kayak orang lari di treadmill, keringetan iya, capek iya, tapi pindah tempat enggak. Karena itu, pebisnis pemula harus belajar bedain 3 hal, rame, laku, dan sehat. Rame itu orang datang, laku itu ada transaksi. Sehat itu setelah transaksi selesai, bisnis lu masih punya margin, tenaga, dan arus kas buat jalan lagi besok. Nah, banyak orang berhenti di level rame lalu ngerasa aman. Itu bahaya. Kesalahan ketiga adalah nyampur uang bisnis dengan uang pribadi tanpa rasa bersalah. Ini salah satu dosa paling umum dan paling mematikan. Soalnya dari luar kelihatannya normal. Hari ini jualan masuk 300.000. Besok dipakai buat bensin, makan, beli kopi, bayar kuota, atau transfer kebutuhan rumah. Niatnya cuma pinjam sebentar, tapi ujungnya bisnis lu kehilangan identitas. Dan begitu uang kehilangan identitas, lu kehilangan kemampuan membaca kenyataan. Lu nggak tahu mana modal yang masih muter. Lu nggak tahu mana untung beneran. Lu nggak tahu usaha ini sehat atau cuma kebetulan lewat. Akhirnya keputusan lu jadi kabur. Secara psikologis, ini terjadi karena banyak orang belum bisa memisahkan uang yang lewat tangan dengan uang yang memang milik pribadi. Semua yang masuk terasa seperti rezeki yang bisa langsung dipakai. Padahal dalam bisnis, nggak semua uang masuk itu boleh disentuh. Sebagian itu modal kerja, sebagian lagi napas usaha lu buat hidup minggu depan. Ibaratnya gini, lu punya warung kecil, lalu tiap hari ambil beras dari karung dagangan buat makan rumah tanpa hitung. Lama-lama lu kaget kenapa stok cepet habis. Padahal yang bocor bukan dari pasar. Yang bocor dari kebiasaan sendiri yang gak disiplin. Makanya dari awal, bahkan kalau bisnis lu masih kecil banget, uangnya harus punya pagar. Nggak harus langsung rekening bisnis keren. Bisa dompet digital terpisah, bisa amplop berbeda, bisa catatan sederhana. Tapi yang penting, bisnis jangan hidup di kabut. Dia harus hidup di angka yang bisa dibaca. Sekarang kita masuk ke kesalahan keempat. Tapi ini gue simpan dulu buat bagian selanjutnya. Karena disinilah biasanya pola pikir pebisnis pemula mulai makin kebuka. Ada yang terlalu cepat percaya diri, ada yang terlalu takut rugi, dan ada yang diam-diam lagi menjalankan bisnis untuk nyembuhin luka harga diri, bukan buat bangun sistem yang sehat. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam bro. Karena 3 kesalahan tadi baru permukaan. Di bawahnya masih ada pola pikir yang lebih licin, lebih halus, dan justru lebih sering bikin bisnis kecil gagal sebelum sempet nikmatin untung. Ini bukan soal orangnya bodoh, justru seringnya orangnya rajin, niat, dan semangat. Cuma sayangnya, semangat itu dikendalikan psikologi uang yang berantakan. Kesalahan psikologi uang keempat adalah terlalu cepat percaya diri saat uang pertama mulai masuk. Ini sering kejadian. Begitu ada order beberapa kali, mulai merasa pasar udah aman. Begitu ada pemasukan lebih dari biasanya, langsung ngerasa bisnisnya udah jadi. Lalu belanja alat baru, upgrade tampilan, bikin logo mahal, stok diperbanyak, atau mulai hidup lebih longgar. Masalahnya, uang awal itu belum tentu bukti bisnis lu stabil. Kadang itu cuma fase manis di awal. Kadang itu hasil dari lingkaran terdekat yang lagi support. Kadang itu cuma momen yang belum tentu berulang. Jadi kalau lu langsung baca sinyal kecil itu sebagai kemenangan besar, lu bikin keputusan berdasarkan euforia, bukan data. Coba bayangin orang baru belajar nyetir, lalu sekali bisa jalan lurus langsung ngerasa siap balapan. Bahayanya bukan di mobilnya, bahayanya di rasa percaya diri yang datang terlalu cepat. Dalam bisnis, euforia kecil bisa bikin orang lupa satu hal penting. Usaha belum sehat cuma karena pernah rame. Makanya waktu pemasukan awal mulai masuk, respons yang benar bukan langsung ekspansi. Respons yang benar adalah observasi. Lihat repeat ordernya ada nggak? Lihat margin sehat nggak? Lihat pola beli konsisten nggak? Lihat pelanggan datang lagi atau cuma lewat? Kalau belum ada pola, jangan buru-buru anggap itu pondasi. Bisa jadi itu cuma tepuk tangan pembuka. Kesalahan kelima adalah terlalu takut rugi sampai bisnis nggak pernah bener-bener jalan. Nah ini kebalikannya. Kalau tadi terlalu pede, yang ini terlalu ngerem.
Ada banyak pebisnis pemula yang otaknya selalu defensif. Semua dikhawatirin, takut stok nggak laku, takut harga ditolak, takut promosi malu-maluin, takut produk dikritik, takut rugi 50.000, tapi nggak sadar dia lagi rugi waktu berbulan-bulan karena nggak gerak. Ini biasanya lahir dari pengalaman finansial yang bikin orang trauma. Mungkin pernah susah, mungkin pernah kehilangan uang, mungkin dari kecil terbiasa hidup harus super hemat. Akhirnya, setiap keputusan bisnis dibaca sebagai ancaman, bukan sebagai eksperimen. Padahal, bisnis kecil tumbuh bukan karena lo selalu aman. Dia tumbuh karena lo berani uji hal kecil dengan resiko yang terukur. Takut rugi itu wajar, tapi kalau rasa takut itu bikin lo nggak pernah tes pasar, nggak pernah ambil keputusan, dan nggak pernah belajar dari angka nyata, bisnis lo mati di kepala sebelum sempat hidup di lapangan. Jadi, bedain antara hati-hati dan lumpuh. Hati-hati itu tetap melangkah dengan hitungan. Lumpuh itu sibuk mikir sampai peluang lewat. Makanya gue selalu lebih suka kerugian kecil yang bikin lo paham pasar daripada rasa aman palsu yang bikin lo nggak belajar apa-apa. Misalnya, lo uji produk pakai dana Rp300.000 dan hasilnya nggak sesuai harapan. Secara nominal mungkin itu rugi. Tapi kalau dari situ lo jadi tahu rasa kurang pas, harga terlalu rendah, atau target pasarnya salah, itu bukan rugi buta. Itu biaya belajar yang masih masuk akal. Jauh lebih murah daripada nebak-nebak 6 bulan tanpa data. Kesalahan keenam adalah pakai bisnis buat nyembuhin harga diri. Ini yang paling jarang dibahas, tapi menurut gua paling dalam. Banyak orang nggak sadar kalau mereka membangun bisnis bukan murni buat bikin sistem uang yang sehat, tapi buat membuktikan sesuatu. Mau terlihat sukses, mau diakui, mau balas dendam sama masa lalu, mau nunjukin kalau dirinya bisa. Dan waktu bisnis dipakai buat ngangkat harga diri, keputusan finansial jadi rawan rusak. Kenapa? Karena fokusnya geser. Lo nggak lagi nanya, apa ini sehat buat usaha? Lo mulai nanya, apa ini bikin gue kelihatan berhasil? Akhirnya keluar uang buat hal-hal yang lebih melayani ego daripada arus kas. Tempat harus kelihatan keren, branding harus kelihatan mahal, konten harus kelihatan sukses, gaya hidup harus ikut naik, padahal fondasi bisnis belum stabil. Ini yang bikin banyak usaha kecil tampak mewah tapi dalamnya keropos. Semua energi dipakai buat menciptakan kesan, padahal bisnis bukan soal kesan dulu, bisnis itu soal daya tahan. Di titik ini, gue pengen lo jujur sama diri sendiri. Lo lagi bangun usaha buat membangun sistem atau buat bikin orang lain kagum? Karena dua niat itu bisa ngarahin uang ke tempat yang sangat berbeda. Secara data, usaha kecil memang sangat penting buat ekonomi Indonesia. Pemerintah masih menyebut UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional, menyerap hampir 97% tenaga kerja, dan jumlahnya sudah lebih dari 64 juta unit usaha. Artinya, bisnis kecil itu bukan mainan pinggiran, tapi justru karena skala kecil sering beroperasi dengan margin tipis, salah keputusan psikologis bisa dampaknya besar. Itu inferensi gua dari struktur UMKM yang dominan dan fakta bahwa pelaku usaha kecil biasanya nggak punya ruang salah selebar perusahaan besar. Tekanan ini makin terasa saat daya beli ketat dan harga hidup terus bergerak. BPS mencatat inflasi tahunan Indonesia sempat 2,72% pada November 2025. Buat orang awam, angka itu mungkin kelihatan kecil. Tapi buat usaha kecil, inflasi bukan cuma angka. Dia muncul dalam bentuk bahan baku naik, ongkos kirim naik, dan pelanggan makin sensitif sama harga. Di situ psikologi uang pemilik usaha diuji habis-habisan. Makanya, pebisnis kecil yang cara pandangnya sehat biasanya menang bukan karena paling pinter jualan, tapi karena paling stabil ngambil keputusan. Dia nggak gampang euforia waktu ramai. Dia nggak gampang ciut waktu sepi. Dia nggak ngerasa bersalah waktu ambil margin sehat. Dia juga nggak pakai omset kecil buat pamer, dan nggak pakai ketakutan pribadi buat ngerem bisnis terus-menerus. Gua kasih contoh matematika yang sederhana. Misalnya ada dua orang jual produk yang sama. Orang pertama dapat omset 6 juta sebulan, tapi karena terlalu murah, campur uang pribadi, dan belanja emosional, sisa bersihnya cuma 400.000. Orang kedua omsetnya cuma 4,5 juta, tapi harga lebih sehat, uang dipisah, dan pengeluaran lebih disiplin. Sisa bersihnya 1,2 juta. Dari luar, orang pertama kelihatan lebih rame, tapi yang lebih sehat justru orang kedua. Ini contoh sederhana, tapi cukup nunjukin bahwa psikologi uang bisa ngalahin omset dalam menentukan siapa yang bertahan. Dan ini kontradiksi yang sering bikin orang salah baca. Banyak pebisnis pemula mengira masalah mereka ada di luar. Algoritma, pesaing, lokasi, ekonomi, atau pelanggan. Semua itu memang berpengaruh.
Tapi seringkali kebocoran paling ganas justru ada di dalam. Cara dia menilai uang, membaca resiko, memisahkan identitas dari bisnis, dan menahan ego waktu angka mulai bergerak. Jadi kalau lu ngerasa bisnis kecil lu sering jalan di tempat, jangan cuma audit produk, audit juga isi kepala. Karena usaha yang kelihatannya gagal di pasar, kadang sebenarnya gagal lebih dulu di psikologi pemiliknya. Dan kabar baiknya, pola ini bisa dibenerin. Bukan dalam semalam, tapi bisa. Di bagian berikutnya, gue bakal turunin semua ini ke langkah paling praktis. Gimana cara ngebenerin hubungan lu sama uang, cara bikin aturan main biar keputusan bisnis lebih sehat, dan gimana ngelatih kepala supaya nggak jadi musuh utama usaha lu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, bro. Gimana caranya ngebenerin psikologi uang itu supaya bisnis lu nggak terus-terusan disabotase dari dalam. Karena sadar doang nggak cukup. Lu harus punya sistem kecil yang bikin kepala lu lebih tertib waktu ngelola uang. Langkah pertama, mulai bedain uang berdasarkan tugasnya. Jangan semua uang lu lihat sebagai uang gue. Dalam bisnis kecil, minimal ada 3 identitas. Uang modal, uang operasional, dan uang pribadi. Begitu uang punya nama, keputusan lu jadi lebih waras. Lu nggak asal ambil, lu nggak asal pakai, dan lu nggak gampang nipu diri sendiri. Kalau hari ini ada pemasukan masuk, jangan langsung rayakan dulu. Tahan sebentar. Tanyakan, ini uang milik siapa? Apakah ini masih modal yang harus muter? Apakah ini baru omzet? Atau ini benar-benar sisa bersih yang aman disentuh? Pertanyaan sesederhana itu bisa nyelamatin usaha dari banyak kebocoran yang kelihatannya kecil tapi mematikan. Langkah kedua, bikin aturan harga yang nggak tunduk pada rasa nggak enakan. Ini krusial banget. Banyak pebisnis pemula nentuin harga pakai rasa takut, bukan pakai struktur. Akhirnya harga jadi terlalu murah, bukan karena strategi, tapi karena butuh disukai. Dan bisnis yang butuh disukai semua orang biasanya capek duluan sebelum sehat. Mulai sekarang, setiap kali nentuin harga, hitung biaya dasar dulu, lalu tambahkan ruang buat untung, ruang buat resiko, dan ruang buat bertahan. Lu nggak harus jadi yang termurah, lu harus jadi yang masih masuk akal buat pasar dan masih kasih napas buat usaha. Kalau harga lu bikin pembeli senang, tapi bikin lu menderita, itu bukan harga sehat. Langkah ketiga, latih diri buat lebih cinta data daripada emosi. Ini susah, tapi harus. Waktu usaha sepi, emosi bilang, wah gagal nih. Waktu rame, emosi bilang, wah aman nih. Padahal dua-duanya bisa menipu. Yang lebih jujur itu angka. Berapa margin? Berapa repeat order? Berapa pelanggan baru yang balik lagi? Berapa uang yang benar-benar tinggal setelah biaya selesai? Makanya, catatan keuangan itu bukan tugas administrasi doang. Itu alat buat jaga mental. Karena saat lu punya data, lu nggak gampang panik. Lu tahu apakah masalah lu ada di produk, penawaran, harga, atau target pasar. Lu nggak lari ke kesimpulan liar cuma karena 1 hari sepi atau 1 minggu rame. Langkah keempat, kasih jeda antara uang masuk dan keputusan keluar. Ini teknik sederhana, tapi kuat banget. Banyak keputusan bodoh lahir karena uang baru masuk, lalu langsung bikin lu merasa lebih aman dari kenyataan. Begitu ada pemasukan lebih, lu pengen upgrade sesuatu, pengen beli alat, pengen cetak kemasan baru, pengen kasih diskon lebih besar, pengen ngerasa naik level. Coba ubah ritmenya. Setiap kali ada uang masuk yang lebih besar dari biasanya, jangan ambil keputusan besar di hari yang sama. Tunggu, minimal 1 malam. Lebih bagus lagi 2 atau 3 hari. Biar yang mutusin bukan dopamin, tapi pikiran yang udah turun suhunya. Kadang yang kelihatan penting hari ini, 2 hari lagi ternyata cuma keinginan sesaat. Langkah kelima, bikin evaluasi mingguan yang jujur, bukan evaluasi yang melindungi ego. Duduk seminggu sekali, lihat usaha lu apa adanya. Produk mana yang benar-benar ngasih napas, produk mana yang cuma bikin sibuk, pelanggan mana yang paling sehat, pengeluaran mana yang sebenarnya nggak perlu. Dan yang paling penting, keputusan mana minggu ini yang lahir dari strategi dan keputusan mana yang lahir dari takut atau gengsi. Ini penting karena bisnis kecil sering mati bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena puluhan keputusan kecil yang salah arahnya. Dan keputusan kecil itu sering lolos karena pemiliknya nggak pernah duduk cukup tenang buat ngaku, iya ini gue ambil karena gue panik, atau iya ini gue beli karena gue pengen kelihatan naik kelas.
Langkah keenam, bangun identitas diri yang nggak terlalu menempel ke performa bisnis harian. Ini yang bikin kepala lebih stabil. Kalau omzet turun sedikit, lu nggak langsung ngerasa diri lu gagal. Kalau ada komplain, lu nggak langsung merasa harga diri lu jatuh. Kalau ada pesaing muncul, lu nggak langsung panik seolah lu mau hilang. Bisnis harus lo rawat serius, tapi jangan lo jadikan satu-satunya cermin nilai diri. Karena kalau identitas lo terlalu nempel ke bisnis, tiap gangguan kecil akan terasa seperti serangan personal. Dari situ, keputusan jadi emosional. Padahal usaha butuh pemilik yang cukup kuat buat melihat masalah sebagai data, bukan sebagai penghinaan. Caranya gimana? Biasakan ngomong ke diri sendiri dengan bahasa yang lebih sehat. Bukan, gue gagal, tapi model ini belum cocok. Bukan, pembeli nolak gue, tapi penawaran gue belum cukup jelas. Bukan, bisnis gue jelek, tapi sistem gue masih perlu dibenerin. Bahasa yang lu pakai ke diri sendiri bakal ngaruh banget ke keputusan uang yang lu ambil setelahnya. Sekarang soal manfaatnya. Kalau lu konsisten nerapin semua ini, yang tumbuh bukan cuma bisnis, ketahanan mental lu juga naik. Lu jadi nggak gampang euforia, nggak gampang minder, dan nggak gampang kebawa omongan orang. Lu mulai punya hubungan yang lebih dewasa sama uang. Uang nggak lagi lo lihat sebagai pelarian emosi, tapi sebagai alat yang harus ditaruh di tempat yang benar. Dan itu mahal banget nilainya, karena pebisnis kecil yang tahan lama biasanya bukan yang paling jago ngomong, bukan yang paling wah tampilannya, dan bukan yang paling rame di awal. Yang tahan lama itu yang kepalanya makin tenang waktu angka naik, dan tetap jernih waktu angka turun. Dia ngerti kapan harus nahan, kapan harus jalan, dan kapan harus bilang tidak pada keinginan yang belum sehat. Kalau hambatan datang, responsnya juga harus lebih dewasa. Kalau lu masih suka nyampur uang, mulai dari pemisahan paling sederhana dulu. Kalau lu masih takut ambil untung, paksa diri hitung harga secara tertulis, biar logika lu kelihatan. Kalau lu gampang euforia, bikin aturan jeda sebelum belanja. Kalau lu gampang panik, balik ke catatan dan lihat datanya. Jangan percaya perasaan yang lagi kebakaran. Intinya begini bro, bisnis kecil nggak cuma butuh strategi jualan, dia butuh pemilik yang emosinya makin rapi. Karena semakin sehat psikologi uang lu, semakin kecil peluang bisnis lu roboh gara-gara keputusan yang lahir dari luka, takut, gengsi, atau lapar validasi. Jadi intinya begini bro, banyak bisnis kecil nggak mati karena produknya jelek, tapi karena pemiliknya bawa psikologi uang yang belum sehat ke dalam usaha. Nggak tega ambil untung, ngerasa ramai itu pasti aman, nyampur uang bisnis sama uang pribadi, terlalu cepat pede, terlalu takut rugi, sampai pakai bisnis buat nyembuhin harga diri. Semuanya kelihatan kecil, tapi dampaknya bisa brutal sebelum usaha sempat untung beneran. Kalau lu mau bisnis kecil lu tumbuh, senjata utama lu bukan cuma promosi, konten, atau jualan yang rapi. Senjata utama lu adalah kepala yang lebih tertib saat berhadapan sama uang. Lu harus bisa ngasih identitas ke uang, ngasih struktur ke harga, ngasih jeda ke keputusan, dan ngasih batas antara nilai diri lu dengan performa bisnis harian. Ingat satu hal ini, uang itu memperjelas siapa diri lu bro. Kalau psikologi uang lu kacau, bisnis bakal memperbesar kekacauan itu. Tapi kalau hubungan lu sama uang mulai sehat, bisnis kecil pun bisa tumbuh jadi pondasi yang kuat. Jadi jangan cuma audit produk lu, audit juga cara lu takut, cara lu berharap, dan cara lu ngambil keputusan saat uang mulai bergerak. Sekarang tulis di kolom komentar, dari 6 kesalahan tadi mana yang paling nempel sama kondisi lu hari ini? Dan lu nonton dari kota mana? Kalau video ini ngebantu cara pikir lu, like, share, dan subscribe. Karena kadang yang bikin bisnis selamat bukan strategi baru, tapi keberanian buat jujur sama pola pikir sendiri dulu.